Oke. Kamu kayak majuin deh. Nah. Dah, mentok ini mepet. Dah. Dah. Minum saya mana? Ya. 3, 2, 1. Cek. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua. Ini pindah tempat. Ya, kita lagi ada di ideologis Jalan Setiabudi, Semarang ya. Gombel. Gombel. Kafenya Jadi oke. pemandangannya asik banget dari sini sih. Iya. Untungnya tinggal di Gombel gini ya. Iya, asik. Bisa lihat tempat-tempat keren, dekat lagi. Cuman ya rada berisik ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya kan ada ini, Oh, iya. ada alatnya jadi suaranya tetap bisa kedengeran. Oke. Terus udah tempatnya bagus, obrolannya pasti enak juga nih obrolannya hari ini. Obrolannya apa hari ini? Kita bahas apa? Kemarin kita bahas tentang homeschool kan? Masih homeschooling ya? Masih tentang anak-anak lah ya. Bahasan kita ya anak-anak paling enak ngebahasnya. Iya, apalagi kayaknya itu doang deh. Yang kita bisa saat ini tuh kok. Yang bisa kita lain-lain sharing. belum ini ya, belum. Yang lain-lain belum, masih on Pikiran proses belum. ya. Kayak kemarin Usen waktu ditanya sama Kak Asih waktu dia di live IG, dia bilang kemana aja Sen gitu. Aku diinkubasi 2 tahun dia bilang gitu. Ya begitu udah punya achievement management baru boleh keluar gitu ya. Sama kayak kita. Iya. Belum boleh keluar dulu bahas-bahas yang aneh-aneh. Iya, betul. Kalau parenting atau homeschool kayaknya boleh lah ya spill atau sharing sudut pandang dari sudut pandang kita aja. Yuk, monggo silakan. Mau bahas apa kita yang sekarang? Apa ya? Aku aja ya yang Saya sambil lihat-lihat berita kalau lagi perlu jadi bahasan kita. Aku Silakan. tuh ini Pak, kemarin kan kamu nanya banyak tentang homeschooling ke aku. Homeschool. Tapi sebenarnya kalau urusan parenting kan pasti aku tuh lebih banyak belajar dari Mas Isal gitu, ngikutin Mas Isal walaupun kami belajar duluan. Aku tertarik ngomongin tentang karena anak kita saat ini 2 kan. Yang pertama saat ini 13-14 tahun. Iya. Yang kedua itu 16 tahun. Iya. Dan kita dari kita muda dulu, kita tuh selalu bilang kita punya konsep, ngikutin konsep cara mendidik anaknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Iya. Yang 7x3 itu loh. 7x3. Saya sambil cari nih. Iya. Apa 7x3 apa yang Ibu? Kalau nggak salah ya, tapi bahasanya mungkin nggak persis banget, tapi intinya 0-7 tahun jadikan anakmu raja. Kita mengartikannya sebagai melayani anak-anak, ngomongnya halus. Iya. Walaupun ya nggak selalu halus ya, kan namanya itu aku sih. Namanya emosi-emosi ya kan? Emosi, tapi kan setidaknya kita berusaha untuk itu kan. Iya. Terus, tapi bukan berarti memanjakan. Karena tuh anak-anak nggak ada manja-manja dulu, nggak semuanya harus diturutin gitu kan. Tapi mungkin perilakunya saat itu kita lebih halus ke anak. Iya benar. Kayak ya selayaknya ke raja lah gitu. Yang kedua adalah 7-14 tahun. Jadikan anakmu sebagai tawanan. Ini kan serem. Tawanan ya? Dulu malahan budak. Gitu. Oh iya, ada bahasa budak ya? Iya, serem banget gitu. Tapi kalau ditelusuri tawanan itu kan artinya mereka punya batasan, kita kasih batasan ke mereka. Iya. Mereka tahu kewajibannya apa, udah mulai dikasih tahu. Mereka punya kewajiban apa, lalu batasan-batasan seperti apa. Lebih ke ngomongin konsep hidup ya Pak ya. Iya, betul. Konsep hidup. Tapi juga aku lihatnya mereka masih tetap diberi kemerdekaan. Iya. Kemerdekaan berpikir gitu sama. Terus ya masih dianggap sebagai orang lah gitu. Lalu yang ketiga itu kan 14 tahun ke atas itu menjadi sahabat Pak. Iya, jadi sahabat ya? Ya sahabat tau lah, sahabat mungkin katanya lebih gampang dimengerti ya. Ya udah sahabat itu kan temen ngomong kayak gitu kan, berkeluh kesah. Nah, pertanyaanku gini, aku sebagai ibu punya anak-anak itu aku merasa kamu berhasil membuat
yang pertama, anak kita yang pertama itu menjadi sahabatku. Bahkan mungkin menjadi sahabatku juga sekarang, tapi walaupun aku ngerasa dia lebih bersahabat sama kamu. Bahkan ketika kemarin Hussein, anak kami 16 tahun itu diajak ngobrol di IG Live, dia bilang, apa sih, kasih dong kata yang tepat, kata yang mau kamu munculkan untuk mentor dia. Mentor kan berarti mentornya, dalam hal ini yang Mbak Nabila, Mas Ili, dan lain-lain mungkin, dan mentor-mentor yang lain. Yeah. Dia bilang gini, mentor itu penyelamatku, mamahku itu adalah malaikat pelindungku. Lalu ditanya, kalau papa Sen? Sen tuh langsung, wah ini sih lebih keren, karena papa tuh apa ya? Malah nggak temu jawabannya. Terus sampai dia bilang, papa tuh isi otakku. Oh. Itu kan jadi kayak yang, oh, aku nggak tahu sih, tapi aku sebagai personal merasa mungkin hal ini bisa kamu bagi sama orang lain gitu. Gitu Pak. Panjang ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Ya, pertanyaanku apa sih yang kamu lakukan? Yang saya lakukan. Usia krusial itu kan 7 sampai 14. Ya. Ya kan? Apa yang saya lakukan ya? Iya. Kalau apa yang saya lakukan kan, atau bagaimana sih gitu. Pokoknya bagaimana sih bisa ya. Bisa mereka trust sama kamu gitu. Iya ya. Kalau jawabannya kayak Usen kayak kemarin sih, saya yang berbunga-bunga gitu. Wah, lebay nih anak nih. Isi kepalanya. Tapi kalau itu, ya itu kan yang ngomong dia ya. Kalau kita yang ngomong tentang prestasi kita kan itu bukan prestasi namanya. Tapi kalau orang lain yang ngomong, walaupun itu anak sendiri, ya berarti itu kan pikirannya dia. Ya dia bener kan. Jujur, bukan bayi-bayiin kita ntar biar emak bapaknya seneng. Apa ekspresinya beneran kok? Iya. Pertama ngomongin Usen sama Ali lah ya, Usen lah ya, fokus ke Usen dulu karena Usen di usia yang udah 16 tahun. Saat ini bahasannya kan jadi teman tadi Bu bilang. Sahabat. Jadi sahabat. Pertama, beda zamannya itu membuat saya ngerasa bahwa si Usen nih enak ya gitu. Si abang nih enak. Karena di usia dia 16 itu dia tuh 2 tahun terakhir, berarti dari umur 14 ya. Dia tuh ketemu lingkungannya keren banget sih gitu. Karena di umur saya 14 ke 16 itu berarti usia SMP mau ke SMA ya, mau ke SMK. Itu lingkungan saya ya parah. Maksudnya dia beruntung banget punya lingkungan ya? Sekarang. Iyalah. Kan saya di Priok Pride. Rawabadak Pride gitu ya. Rawabadak Pride. Rawabadak. Naksau Baru. Rawabadak, Kincir dan sekitarnya. Di usia SMP itu ya pergaulan Tanjung Priok lah gimana lah, tahu lah. Makanya ketika ngelihat anak ini ya Usen di usia 14 ke 16 itu dapat lingkungan yang support banget. Bukan cuma buat dia, soalnya buat kitanya aja lingkungannya support banget. Saya ngerasanya ini anak beruntung banget ya. Terus dia 2 tahun terakhir itu kan sama aja dengan hasilnya adalah proses dia 5 tahun sebelumnya gitu. Iya. Ya dong. Di masa tawanan dong. Iya dong. Sebetulnya kan yang terjadi sama dia sekarang itu kan 5 tahun sebelumnya kan dia habis-habisan jadi tawanan kita, jadi tawanan dirinya dia sendiri, obsesinya dia karena dia pengen jadi pemain basket itu kan. Bayangin dulu dia itu mau basket jam 2 itu jam 8 atau jam 10 paling telat tuh udah beres-beres, rapi-rapi. Bahkan pernah satu waktu di mana dia basket itu ya sepedahan, biasa dianterin motor, bapaknya nggak bisa nganterin, bapaknya urusan kerjaan gitu. Ya udah naik sepeda sendiri gitu, nggak dianterin naik motor. Itu aja jadi proses dia menjalani masa-masa sulitnya kan. Makanya menurut saya kalau hari ini yang dia dapat 2 tahun terakhir itu lingkungan itu berjasa, makanya dia bilang pahlawan ya. Berjasa karena menyelamatkan dia dari proses yang dia udah susah. Gini, kita tuh kalau susah tapi nggak ketemu titik cerah gitu, kan kita malah frustasi ya kan. Kita susah
terus nggak ketemu teman yang support, nggak ketemu lingkungan yang support, yang ada kita makin depresi kan. Nah, Usen itu udah depresi, udah susah-susah di masa dia ngejar skill basketnya, terus pindah ke tempat yang lingkungannya support dia. Terus dia tuh kayak dapet penyelamat, makanya dia bilang mentornya itu penyelamatnya dia. Ya dong, karena mentor itu nyelamatin dia, membawa dia ke satu cara berpikir baru yang susah payah 2 tahun terakhir dijalani sama dia. Susah banget, tapi susahnya itu tidak membuat dia menderita gitu. Nah, karena mentornya berhasil ngobrol sama dia bahwa ini penderitaan yang memang mesti dilewatin. Karena Mas Ili kan bilang, jangan-jangan penderitaan itu justru pintu ilmunya dia. Nah, kalau balik lagi ke apa yang saya lakukan, di masa dia jadi tawanan kan support dia, termasuk bukan cuma support sekedar hal-hal yang berhubungan sama finansial atau ngerjain apa, ikut tanding kemana segala macam, cari duitnya, bukan cuma itu. Tapi support dia bener-bener nyariin lingkungan yang baik buat dia. Lingkungan yang baik kan, lingkungan yang baik sampai memaksa bikin kita keluar dari Jakarta itu kan salah satu cara untuk kita juga belajar, dia juga belajar. Ya alhamdulillah, ini bagian dari doa-doa kita lah pasti. Kita doa minta dikasih jalan, bukan cuma buat kita, tapi buat anak-anak kita juga. Dan alhamdulillah kalau hari ini dia mencapai sebuah achievement awal ya, dia bilang ini awal kok. Dia alhamdulillahnya dia tuh tetap rendah hati, bahwa diingetin bahwa ini belum apa-apa. Jangan, orang jauh bilang jangan kemelinti gitu. Jangan baru dapat achievement terus tiba-tiba munggah, terus tiba-tiba sombong. Karena kalau sombong ya berarti siap-siap jatuh. Tapi kalau tetap rendah itu naiknya lebih pelan pasti, tapi lebih kuat. Itu sih saya ngerasanya bahwa yang saya lakukan itu bukan cuma yang sekarang, yang 2 tahun terakhir sih udah banyak campur tangan dari mentor. Justru pada saat masa dia tawanan itu, menurut saya justru saya dibantu sama ibu juga ikut dampingin prosesnya dia. Dan dia alhamdulillah anak yang baik ya, baik. Jadi mikirnya juga nggak macam-macam, nggak kepengaruh. Bahkan sampai kemarin ditanyain udah punya pacar belum gitu, dia bilang belum punya gitu, kayaknya belum kepikiran ke sana deh, dia bilang masih fokus sama urusan membangun karirnya dulu. Ya alhamdulillah berarti anak kita nggak keganggu. Iya itu ini kan panjang banget ya. Iya. Tapi aku belum dapat poin apa yang kamu lakukan di usia 7 sampai 14. Emang cuma sekedar lingkungan? Enggak lah. Aku belum dapat apa sih yang kamu lakukan di 7-14 itu gitu. Sampai dia jadi sahabatmu sebenarnya di usia 14 tahun ke atas. Kan gini, emang kamu galak nggak sih gitu? Ya galak lah, masa nggak galak? Sebetulnya gini, gimana cara berkomunikasimu sama dia? Sebetulnya ya ilmu yang Mas Ili ngomong bahwa orang tua itu bisa ngebebasin dia apapun, tapi esensial hidup, konten, spiritual, yaitu mesti dari orang tuanya, mesti dari saya, mesti dari ibu gitu. Konteksnya dia bisa belajar jadi apapun. Kamu taruh di konsep konten tadi. Iyalah, tugas kita kan menetapkan bahwa aturannya segini ya, batasannya segini. Kamu boleh eksplorasi sampai sini. Ketika lewat sini berarti siap-siap kamu dengar ayahmu, dengar bapakmu akan komplain ke kamu dan menyatakan bahwa kamu langgar gitu. Ya itu di 7 sampai 14 ya. 7 sampai 14 okay. Dan ketika udah lewat dari 14, pelanggaran-pelanggaran yang mungkin akan dilakukan itu kita udah nggak bisa lagi, udah nggak takut anaknya. Iya. Anaknya udah nggak takut. Makanya justru diobrolin aja. Iya, paham. Jadi di 7-14 itu memang kamu melakukan
banyak eksplorasi, masih banyak ngobrol tentang konsep, tentang spiritual, Yeah. gitu. Untuk persiapan dia di usia 14. Ini kayak berisik banget ya. Iya, nggak apa-apa. Ini kita bagus kok. Oh, kita Ini kita bagus, aman. Iya, paham. Jadi soalnya kan aku ngerasanya gimana ya, orang tua lain suka nanya kan, mungkin beberapa orang tua kan selalu, kok bisa sih anak lu trust gitu, jadi sahabat lu, sementara aku kan ngelihat di dalam sebenarnya kamu keras kan sama dia. Iyalah, pastilah itu keras banget itu. Tapi kan kamu juga bisa ngulur-ngulurnya juga sih. Iya, keras itu Intensitas kan. dialog kali ya. Iya, keras itu kan nggak harus mukul ya, nggak harus berteriak. Keras itu kan nggak harus teriak. Didudukin, diomongin dengan intelektual yang bagus gitu, ya paham lah. Yang penting dimanusiakan sih ya. Ya, tawanan itu kan bukan berarti tidak dimanusiakan. Tawanan kan punya hak. Iya. Dalam peperangan aja tawanan nggak boleh disiksa. Iya. Bahkan bukan nggak boleh disiksa dalam, kalau untuk cari data ya pasti dia akan mengalami penekanan. Tapi tawanan tetap punya hak dapat makan, dapat fasilitas. Ya tawanan, dia tawanan dan nggak bisa ya masa kita mau nyiksa anak gara-gara kita marah doang, ya enggak lah. Terlalu kecil kitanya kalau kayak gitu. Ya itu aja sih kalau dari aku, karena kan terpanjangan lagi kan. Enggak apa-apa, iya. Bosan orang denger kita ngobrol panjang-panjang. Kita Tapi kayaknya masih di sini kita ya. kita ganti topik ya. Ya, Tapi topik ya. ganti Tapi topik nanti dulu. di video selanjutnya aja, Oke. jangan Tutup deh. tutup. Biasanya kamu yang nutup. Nggak apa, gantian tutup. Nih teman-teman, makasih banyak ya udah nonton. Semua yang kami share pastinya atas perjalanan keluarga kita ya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Maksudnya buat orang lain ya, nggak bisa berbeda, bisa sama, cocok atau enggak, ya begitulah kami gitu. Benar Dan semua. hasil ya benar semua gitu. Hasilnya ya kita lihat aja ke depan, mudah-mudahan sesuai prasangka kita ya. Amin, amin. Menuju amin. takdir terbaiknya anak-anak. Makasih ya teman-teman udah nonton. Dah. Ini maaf kalau berisik mudah-mudahan, tapi katanya Pak Isal ini mic-nya bagus. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.